Guys, kembali lagi di channel Ahaba. Nah, kali ini gua mau nge-share lagi tentang ethical hacking. Cuman kali ini berbeda. Kalau kemarin kan tentang apa kemarin gue lupa. Ya itulah, tonton aja di channelnya ya. Nah, sekarang gua akan nge-share tentang SQL injection. Kemarin kan gua udah ngasih tahu ya beberapa bahayanya gitu ya. Nah, sekarang gue langsung praktek, tetapi ini di bagian labnya. Nah, bagi kalian yang belum nonton yang sebelah sini, yang belum nonton di part satunya, silahkan tonton dulu. Itu di situ gue jelasin. Nah, sekarang gue akan beralih ke SQL injection, yaitu penyerangan database. Ini pas juga nih buat kalian yang menggunakan database atau menggunakan database besar gitu, musuhnya tuh yang menggunakan database, karena ini serangannya ke database. Nah, sekarang gue akan ngejelasin tentang kerentanan di database ya. Yuk kita langsung aja, let's go. Oke guys, kita kembali lagi ya. Tadi gue udah intro, jadi kita langsung aja. Nah, di sini gue akan ngebahas tentang SQL injection yang sesuai tadi intro ya. Nah, tetapi disclaimer, ini hanya cuman buat praktek saja dan ada lab tersendiri, bukan untuk disalahgunakan atau dimanfaatkan secara langsung gitu ya. Terus yang kedua, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, karena subscribe kalian untuk penyemangat saya, oke, membuat konten. Oke, kita langsung masuk ke sini. Jadi di sini dia menggunakan Chrome sendiri gitu ya, maksudnya disediakan oleh si Brook Suite ya ini. Nah, ini namanya Trigger. Nanti di sini ada labnya sendiri, Mia Labs. Nah, di sini gue udah menyelesaikan 5 yang dimana 5 soal ini gue sedikit sedikit stres juga, karena banyak bug-bug yang gak terlalu gue pahamin gitu ya. Jadi gue sedikit mencari-cari solusi dan caranya gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, di sini gue akan nge-share bagaimana memberitahu lah atau nge-share ilmu itu tentang SQL injection vulnerability in where clause allowing retrieval of hidden data. Jadi menyembunyikan database atau ya menyembunyikan. Kita langsung ke soalnya. Kita klik. Nah, SQL injection ini yang gua ambil kata-katanya ya, maksudnya yang gua pahamin dari arti tersebut. Jadi kerentanan injection SQL dalam clause where ya, yang memungkinkan pengambilan data tersembunyi. Jadi kita akan mengambil data tersembunyi dari database. Ya kan tadi gue bilang SQL injection untuk sepertinya menujunya ke database saja. Nah, di sini ada soalnya, soalnya sih ya. Jadi di sini the lab contain SQL injection vulnerability in the product category filter. When the user selects a category, the application queries out an SQL query like the following. Nah, yang artinya lab ini berisikan kerentanan SQL injection dalam memfilter kategori produk ketika pengguna memilih kategori.
ya. Terus aplikasi melakukan query SQL seperti berikut. Nah, kan biasanya ada JS query, query JS gitu ya, untuk segala macam, berbagai macam query gitu ya. Nah, ini bahasanya SQL query seperti ini. Lalu di sini the solve the lab perform an SQL injection attack that cause the application to display detail of all products in any category but release and unreleased. Dan di sini gue tangkap. Untuk mengatasi lab ya. Untuk mengatasi lab, lakukan serangan SQL injection yang menyebabkan aplikasi menampilkan data detail semua produk dalam kategori apapun, baik yang dirilis maupun yang belum dirilis. Jadi kita harus mencari jawabannya untuk mengetahui data-data yang di sini, data-data yang tersembunyi, karena di sini adalah hidden of a data atau of hidden data. Oke, kita langsung ke labnya. Sebentar, gua cek OBS gua. OBS gua nyala, aman. Langsung di sini. Nah, di sini ada berbagai macam toko. Toko lagi apa namanya, barang ya. Ada ini lab doang. Shop, we like to shop, anjay. Nah, sekarang kita langsung masuk ke Brooksuite ya, langsung ya. Ini gue kecil layarnya, terus masuk ke sini. Sekarang di ini kita mulai saja. Kita mulai intercept on. Terus di sini kita mulai all ya, all. Nah, sudah muncul di sini intercept on. Seperti tidak ada apa-apa. Oke, aman. Sekarang kita send to repeater supaya tahu jawabannya ya. Send to repeater. Repeaternya sudah, ini kita drop. Kita masuk ke matikan. Ini kita enter saja. Masuk ke send repeater karena sudah di drop. Dan di sini kita lihat. Di sini sudah kelihatan, terus kita send. Oke, seperti ini. Sepertinya tidak ada ya. Oke, tidak ada. Sebentar, ada kesalahan cuy. Sepertinya ini aman-aman aja. Aman-aman aja. Coba kita masuk ke sini, clouding. Ini kita silang aja dulu ya. Kita proxy, masuk ke intercept on. Masuk ke clouding accessories. Nah, di sini udah muncul ya. Terus kita masuk ke send to repeater. Udah masuk ke send to repeater, kita drop, masuk. Oke, terus ini kita enter aja. Proxy, intercept off. Terus, nah, setelah ini kita perbesar dulu ya. Di kategori set. Oke, siap. Kita send, kirim. Ini sudah mulai kelihatan. Nah, seperti ini, data-datanya sudah mulai kelihatan, tuh ya. Div container, ada top link, ada home. Data-datanya sudah mulai kelihatan. Di sini lanjut kita cek row-nya.
rownya pun sama. Nah, ini kode-kode SQL-nya. Sorry, gua nggak bisa maksudnya nggak bisa sambil jelasin. Jadi nanti kalau ketika udah berhasil gua jelasin. Oke. Lalu kita buat di sini tanda kutip 1 plus or plus 1 sama dengan tuh. Coba kita send. Internal server error guys, kenapa nih? Biasa ada bug-bug yang nggak jelas. Coba kita cek dulu. Sepertinya ada yang salah guys. Coba kita cek. Oke, coba kita tambahin minus. Kita send. Ini kita refresh. Oke, sudah ya, tuh ya. Jadi sudah kelihatan. Ini sudah ke bobol. Ya, tuh ya, conversion solve the lab. Ya, seperti itu. Coba ya, kalau kita ulangin. Ini kita matikan send to repeaternya, terus kita mulai dari awal supaya kalian paham. Kita back to deskripsi. Ini kita silang aja dulu ya. Nah, di sini jadi gue jelasin dari ulang. Di sini kita mulai akses to labnya, masuk ke akses labnya. Nah, di sini ini kan kita udah berhasil tadi ya. Nah, di sini kita langsung ke aplikasi kita Intercepon. Ini kita tutup dulu, diperkecil dulu supaya kelihatan. Kita masuk ke clothing Intercepon, mulai, terus clothing, masuk sini, kita send to repeater, kita drop. Kita matikan. Ini kita refresh saja dulu supaya kembali ke semula. Lalu sudah kembali ke semula, kita lihat di repeaternya. Nah, di sini kita lihat ya. Di sini, bentar, gue perbesar dulu. Nah, di sini kategori kita coba ketahuin. Ini kalau kita giniin nih, send, hasil seperti ini nih, ya. Nah, seperti ini doang. Ini bagian HTML-nya. Kita udah tahu ya, ini bagian HTML seperti ini. Terus ini bagian SQL injection-nya, kode hexa kalau misalnya. Terus coba kita mulai. Kita titik
plus or R plus 1 sama dengan 1 minus kita lihat di sini ya, sen sudah ini sudah ketahuan. Coba kita refresh. Ya, sudah berhasil tuh. Sudah berhasil. Congratulations, you solved the lab. Oke. Seperti itu. Jadi kerentanan bisa dilihat dari sini ya. No. Jadi seperti ini ya. Tentang bahayanya SQL injection kalau misalnya database kalian tidak kuat gitu ya, apalagi kalau misalnya ini hanya bagian kecilnya saja gitu. Kalau misalnya udah bagian besar ada segala macamnya, nah itu lebih bahaya lagi karena di sini aja sudah mulai gertek gitu ya. Ini di bagian HTML-nya seperti ini, kita bisa tahu tuh, kita tahu isinya seperti apa. Coba kita lihat raw-nya ya, seperti ini tuh. Mungkin yang kalian lihat pusing ya, gue juga pusing. Ini hex-nya seperti ini, yang kalian mungkin nanti akan belajar juga. Karena ini gue juga belajar juga. Ya seperti itu. Jadi sudah ya, aku solve tuh ya. Lab kita sudah ketahuan. Nah, nanti gua akan ngejelasin lebih dalam lagi tentang bahayanya SQL injection. Oke? Sampai sini saja guys. Oke. Thank you sudah menonton dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Oke, dadah. Nah, bagaimana teman-teman? Kalian udah mulai paham belum tentang SQL injection? Jadi bahayanya dan kerentanannya itu harus dijaga ya. Nah, di sini gue tadi ngasih tahu kan tentang bahayanya SQL injection. Jadi buat kalian yang mempunyai mungkin punya toko online atau apa, nah ini harus bisa menjaga benar-benar database. Apalagi data-data yang seperti nama, yang sensitif ya, nama, terus nomor KTP, terus apa segala macam, nomor handphone, apalagi nomor handphone sangat sensitif. Bahkan sekarang nomor handphone itu bisa dijual loh. Nanti gua akan jelasin bagaimana penjualan nomor HP tersebut. Nah, tetapi di sini yang gua saranin tentang database. Makanya yang mungkin kalian mempunyai toko atau segala macam, yuk sama-sama kita lindungi database kalian. Karena apa? Ketika kalau database kalian terbongkar atau ketahuan itu data-datanya bisa disalahgunain. Contohnya nih, misalnya kalau misalnya di mana gitu ya, bukan toko online, misalnya di pemerintahan atau apa, kalian bikin apa gitu ya. Nah, di situ ada nomor KTP, terus ada foto bersama KTP-nya. Itu kalau ketahuan sama orang atau bisa dijebol sama orang, itu KTP bisa dimanipulasi, bisa disalahgunakan gitu. Entah buat pinjol atau segala macam, itu bisa terjadi. Jadi buat kalian yang mempunyai toko online atau segala macam yang berbentuknya website atau bentuk aplikasi yang sudah disebarkan ke semua orang dan buat orang lain, tolong lindungin data orang lain karena data itu privasi ya, nggak semua itu harus dibongkar gitu. Oke, sampai sini saja. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share. Oke, dadah, bye.